Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuang dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala sesuatu yang sahabat-sahabat rencanakan dan kemudian laksanakan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan dari video sebelumnya, sahabat-sahabat sekalian, jika sahabat-sahabat telah mengikuti rangkaian konten saya beberapa part, mulai dari part 1 sampai di part ke-7 yang lalu, kita sudah banyak mendiskusikan atau membahas soal pernyataan mantan mubalik LDII Islam Jamaah Jokam 354. Tentu sahabat-sahabat akan sudah punya gambaran tersendiri soal apa yang akan saya bahas kali ini. Jadi ini adalah part terakhir, yaitu part ke-8. Saya membahas soal kesesatan Islam Jamaah LDII menurut pengakuan dari mantan mubalik LDII yang kemudian keluar dan speak up, memberikan pernyataan, memberikan pengakuannya dia sesuai dengan apa yang dia alami selama berada di Islam Jamaah, apa yang dia rasakan selama berada di Islam Jamaah, apa yang dia pelajari selama di Islam Jamaah, gitu. Jadi ini part terakhir sahabat-sahabatku. Semoga ada hal yang menarik ya yang bisa kita diskusikan di part kali ini. Ada cuplikan video yang ingin saya perdengarkan kepada sahabat-sahabat dan kita dengarkan dulu. Kemudian setelah itu kita diskusikan bersama. Kadang mereka menerobos lampu-lampu itu dia. Kadang mereka menerobos batasan-batasan itu dia. Contoh, larangan bid'ah, katanya larangan masalah riba. Larangan masalah riba ini sudah sering didengung-dengungkan di dalam jamaah. Tapi apa muamalahnya tentang ini tumbuh subur di dalam jamaah, bahkan di kalangan pengurus. Contoh, jamaah disuruh minjam uang ke pusat. Minjam uang ke pusat berapa? 100 juta. 100 juta pengembaliannya berapa? Tanyain ke pusat. Tanyain ke pusat. Itu muamalahnya bagaimana? Riba atau enggak? Oleh pusat dimanipulasi begini, oh ini bukan riba, bukan. Udah jelas-jelas ini riba. Menandakan kita itu enggak tahu ilmu. Enggak tahu ilmu. Kita enggak tahu apa, selama ini cuma doktrin. Coba, selama 20 berapa tahun Bapak dalam jamaah? Selama 20 tahun Bapak cuma tahu satu-satunya jamaah supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh. Hanya itu aja. Kita nggak tahu bagaimana cara bermuamalah sesuai dengan yang baik. Cara yang namanya kaidah-kaidah masalah di dalam fikih itu bagaimana? Di dalam akidah itu bagaimana? Yang furu'iyah bagaimana? Yang ada di dalam jamaah itu jelas nggak ada yang namanya keilmuan. Oke, sahabat, kita sudah dengarkan sendiri bagaimana pernyataan sama balik ini. Yang menarik saya ingin bahas di pernyataan kali ini adalah persoalan doktrin dari Islam Jamaah atau pengurus Islam Jamaah yang ada di pusat, yang kemudian memberikan aturan kepada jamaah Islam LDII soal iuran dan soal kewajiban jamaah LDII untuk persoalan pinjaman itu. Nah, kalau sahabat-sahabat mengikuti perjalanan video saya sebelum-sebelumnya, kita sudah pernah mendiskusikan atau membahas soal ada aturan zakat, ada aturan infak, ada aturan iuran dari jamaah LDII yang dialamatkan kepada pengurus pusat atau amirnya mereka. Nah, kemudian persoalan dipatok setiap bulannya berapa dan lain sebagainya. Menurut pernyataan sama balik ini adalah sebenarnya dakwah-dakwah yang kemudian diberikan oleh dai-dainya, mubalik-mubaliknya LDII, mereka menentang yang namanya riba. Tapi yang mereka lakukan di lapangan adalah bersentuhan dengan riba. Gitu.
berarti tidak ketemu, tidak sinkron antara dakwanya mereka yang mereka gaungkan di mana-mana dengan apa namanya perilakunya mereka yang melaksanakan riba itu. Belum lagi misalnya hal-hal yang berusaha untuk dipositifkan, kemudian jamaah diminta untuk memberikan iuran dan lain sebagainya, dipatok setiap bulannya berapa dan lain sebagainya. Ini adalah gerakan-gerakan yang memang kalau kita berpikir secara jernih ya, kenapa misalnya LDII sampai detik ini padahal dari 1971 sudah pernah ada larangan untuk Islam jamaah ini berkembang atau melaksanakan aktivitas. Tapi kok bisa sampai misalnya lahir kembali LDII, merubah nama dari Islam Jamaah menjadi LDII, dan kemudian pahamnya tetap sama, pendekatannya tetap sama, tata caranya tetap sama, dan kemudian dibiarkan begitu saja. Saya tidak ingin menuduh bahwa aparat kita menerima sogok. Saya tidak ingin menuduh bahwa pemerintah yang bersangkutan misalnya beberapa instansi menerima sogok. Tapi kalau kita mau pikir, pernah ada pernyataan dari salah satu mantan Islam Jamaah yang mengatakan bahwa LDII adalah organisasi, adalah ormas yang kemudian memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Karena modelan mereka untuk mengumpulkan iuran itu luar biasa. Sampai dipatok lah dan lain sebagainya. Belum lagi orang-orang yang kemudian memiliki posisi-posisi strategis di pemerintahan mungkin atau di mana. Itu pasti mereka akan memberikan sejumlah iuran yang tinggi. Inilah beberapa hal yang kemudian menjadi menarik untuk kita sosialisasikan, menarik untuk kita sebarluaskan. Harapannya kita sebagai orang-orang yang peduli, orang-orang yang resah dengan kondisi Islam Jamaah yang semakin hari saya lihat semakin menjadi. Jika sahabat-sahabat mungkin mengikuti perkembangan perjalanan LDII, di beberapa waktu yang lalu sempat terlihat pimpinan-pimpinan pusat dari LDII melakukan kunjungan ke beberapa tokoh-tokoh negara kita, orang-orang penting di negara kita, baik itu menteri, baik itu pihak-pihak kepolisian dan lain sebagainya. Seolah-olah apa yang kita lihat bahwa LDII ini sepertinya tidak punya masalah, sepertinya baik-baik saja, sepertinya bukanlah organisasi yang sesat seperti apa yang kita ketahui. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Islam Jamaah hari ini adalah untuk menutupi kebusukan, untuk menutupi kesesatannya dia, untuk menutupi serangkaian peristiwa yang kemudian terjadi beberapa bulan yang lalu soal pencabutan baiat lah dan lain sebagainya. Saya pikir kita akan tetap konsisten untuk membahas ini, kita harus tetap berjuang untuk membahas ini. Anggap saja bahwa kita sedang berjihad, anggap saja kita sedang berjuang untuk menyelamatkan saudara-saudara kita nantinya dari pemahaman-pemahaman yang modelan seperti ini. Takfiri dan lain sebagainya, tidak bisa bersosialisasi dengan baik, hubungan emosional kemudian terputus dan lain sebagainya. Kita mudah mengkafirkan orang lain, kita mudah menuduh salah orang lain. Bahkan sampai pada akhirnya sudah bisa menyeleksi bahwa mereka lah yang kemudian masuk surga dan orang di luar itu masuk neraka dan lain sebagainya. Saya pikir inilah perjuangan kita, inilah bentuk ikhtiar kita untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di luar sana. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, kita sudah sampai di penghujung part ke-8 ini. Semoga sahabat-sahabat mendapatkan informasi baru. Saya hanya sebatas memberikan edukasi, saya hanya sebatas memberikan informasi. Terlepas dari itu silahkan dibagikan jika memang dianggap bahwa ini positif untuk kalian bagikan. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.